Hai, Assalamualaikum. Tetap sehat dan tetap semangat. Senang sekali saya Widya bisa berjumpa kembali dengan jenengan semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan dokumentasi pelatihan gerakan Saka di Pati Jawa Tengah gelombang ke-10. Dan ini adalah video seri ke-3. Kita pisah-pisahkan supaya tidak terlalu panjang. Orang dodolan kok di endorse gitu loh. Nah ini kan aneh ya. Yang endorse itu ya alam semesta gitu ya. Nah yang endorse itu geografi Nusantara. Kalau endorse-nya adalah bumi kita, ya sudah lakukan saja. Karena suket ora tuku, gitu. Karena sekolah-sekolah biasa seperti ini orang bayar. Bayarnya ya paling kembangan bareng-bareng nih pak. Betul. Nah, masa yo mentolo pak, hari ini sing di rumah ya. Tapi yang jelas yang datang ke sini tidak sama seperti lembaga-lembaga yang lakukan. Nek arep ngadakan pelatihan, enek undangan yang kelompok tani, kok balik disangoni, dikeimangan gitu tuh pak. Jangan disangoni apa? Kita enggak? Udu. Berarti keren mana? Wis enggak apa-apa. Kalau di situ wis disangoni 50.000 telat balik aja pak. Terus wayahe ngarit gitu loh. Tapi alhamdulillah. Nah ini Mas siapa? Dari mana? Ini sering Pati Pak Niko. Oh tak kira dari Jakarta. Kalau sekarang Bogor Pak. Hah? Sering Bogor pulau. Oh bapak dari Bogor. Ji. Dari IPB bukan? Sanes Pak. Oh Sanes nggak apa-apa tetangganya. Masyarakat. Nggak pikir dari IPB. Nah, tapi aneh. Apa di sini? Di sini. Di sini boleh, Mas. Itu boleh. Atau samping saya juga boleh. Nggak apa-apa, nanti testimoni. Izin, saya juga aneh pak. Saya itu muncul pertama sudah mengkondisikan sekondusif mungkin. Biasanya baru muncul itu, tiba-tiba kok kontroversi tak pelajari, terus mau ada datang para ahli ke Blitar. Wah saya seperti ini mesti marah-marah gitu. Saya nggak mungkin lawan, saya nggak mungkin meluruskan karena saat itu kondisi memang tidak memungkinkan. Ternyata benar, baru datang langsung wah ini ponari ini bohongan apa lagi di negeri ini gitu ya. Tapi alhamdulillah malam harinya itu saya sudah meminta arahan Profesor Imam Prasojo, beliau sosiolog UI terkenal ya toh. Wis ada riwayatnya, saya zoomit dengan beliau juga. Prof saya mohon arahan begini. Beliau ngambil jalan tengah. Saya sosiolog, saya paham kondisi negeri ini, gitu ceritanya. Saya kan nggak ngerti. Sebaiknya kamu bicara dan kamu mengaku sebagai petani saja. Nah apa Prof? Wes toh, proses yang panjang itu korbankan saja. Kamu ngaku petani saja, yang tidak sengaja menemukan ini yang suka diremet-remet dadi gitu. Selain satu untuk menarik empati petani. Wong gak suka sak gegeme kabeh do iso to, Pak. Wong ngarit telung karung, rong karung aja bisa kok. Apalagi hanya mencari rumput satu genggam. Oke. Terus masalah perdebatan, argumentasi, literasi, ahli dan lain-lain itu biar urusan ranah Kementerian Pertanian. Siapa yang membawa ini ke ranah meja Kementan? Oke. Udah. Alhamdulillah Kementan ngomong Prof. Manurung, Dr. Hamsun dan lain-lain lewat Dirjen Tanaman Pangan. Alhamdulillah Pak Dirjen dibilang gila gara-gara ngurusi rumput begini Pak. Gitu. Padahal lebih gila mana? Percaya rumput atau percaya mikroba? Mikroba nggak pernah lihat toh. Yakin mikroba itu menyebabkan subur atau mikroba hidup di tempat yang subur? Saya lihat di gunung pasir itu nggak ada mikroba yang menyuburkan tanah. Karena faktanya mereka kalau mau bertani membawa isolat bakteri dari sini, bawa kokopit, bawa humus dari sini, ya toh? Terus dijadikan ekosistem di sana. Oke, mikroba bisa dipakai di Jerman. Mikroba harusnya dipakai di Timur Tengah, di gurun.
Kenapa? Mikroba harusnya dipakai di barat. Iya, kalau musim dingin sampai minus, mikroba mati. Kita di kulkas 5 derajat saja, daging sudah nggak busuk toh. Berarti mikroba tidak teraktivasi. Terus pas musim panas di sana itu bisa di atas 50 derajat. Di kita kapan 50 derajat? Iya, makanya mereka rekayasa teknologi agar suhunya bisa disesuaikan. Agar siklusnya bisa berjalan, mereka juga mengembangkan isolat. Ketika musim panas mampu bertani di suhu yang disesuaikan. Nah, di kita ini suhunya tidak pernah di bawah 5 derajat dan suhunya tidak pernah di atas 50 derajat. Artinya seluruh suhu di bumi Nusantara dari Aceh sampai Papua syarat nggak dengan tumbuhnya mikroba? Syarat. Nah, saya akhirnya coba pahami. Alhamdulillah ada kesempatan saya kerja di labor 1 tahun, Mbak. Saya akhirnya punya mobile, punya kesempatan untuk menikmati berbagai macam jenis mikroskop, mulai dari yang tipe lama yang murah sekali sampai yang mahal. Dan ternyata dengan mikroskop yang paling murah saja saya bisa melihat wahana yang luar biasa di akar-akar rumput. Di setiap jengkal, di setiap akar rumput kita itu ada mikroba. Wis, kalau nggak percaya besok beli ya. Cabut rumputnya, letak di atas preparat, teteskan air dikit, diamati. Bahkan setetes air di comberan kita itu kalau diamati di preparat itu sudah bisa melihat wahana, gitu Pak. Terus ya. Terus bagaimana bisa katanya mikroba kita langka? Wah, itu nanti patogen dan lain-lain indikatornya, ilmu dasarnya. Kalau vegetasinya tumbuh baik di atasnya, itu bisa menjadi indikator mikroba di bawahnya baik, positif, gitu nggak? Kalau ada layu, fusarium dan lain-lain, itu berarti serangan jamur dan patogen, gitu nggak? Ya. Dan rumput sama sih fusarium. Gak ono. Nah, sayangnya rumputnya diherbisida. Ketika rumput diherbisida, tanahnya jadi keras, kering nggak? Ya. Iya, artinya kelembabannya hilang. Ketika kelembabannya hilang, katanya mikroba butuh tempat lembab. Berarti mikrobanya mati nggak? Berhenti nggak siklusnya? Terus mikroba kita kenal sebagai pekerja, gitu. Mikroba itu sebagai apa sih? Pekerja yang membuat masak, yang memasak unsur, yang nanti akhirnya diserap oleh akar, gitu nggak? Ya. Alhamdulillah kalau pabrik pekerjanya nggak ada, dibunuh semua, hasilnya bisa nggak? Nah, makanya itu alam. Alam itu punya siklus yang mampu berjalan sendiri, bukan wujud Pak. Itu objeknya, tapi di dalam alam itu ada siklus yang mampu berjalan sendiri yang kita sebut siklus alami, gitu. Kenapa alam alami gitu? Ilmu dasarnya IPA, fisika, kimia, biologi. Ketiga-tiganya nggak boleh diintervensi. Kalau satu diganggu, keduanya bereaksi, akan terjadi ketidakseimbangan. Sialnya Pak, di lahan pertanian kita rumputnya disemprot, kelembabannya hilang, mikrobanya terhenti. Berarti siklusnya mati nggak? Siklusnya berhenti? Berarti masih alam nggak? Sepakat? Kita sudah tidak lagi bertani di alam? Sepakat ya? Ketika rumputnya subur, habis hujan subur, itu alam kita bangun Mbak. Alhamdulillah kita bunuh saat itu juga. Frame-nya kita, tanah kita sudah nggak subur. Yo saat itu setelah disemprot, rumputnya kering, sudah selesai. Itu saat buminya mati. Jadi kan tahu kalau ngerebus, kalau masak per setiap hari malam, kalau nggak pagi dipanasnya bisa 100, bisa lebih, sampai mendidih mulak-mulak bahasanya gitu ya. Besok terlambat manasi, basi nggak? Berarti ada mikroba nggak di situ? Kan udah direbus 100 derajat, lo nggak mati.
Ketika dingin, ketika sesuai, mikroba kembali lagi teraktivasi. Pada saat proses tadi pemanasan, itu ada mikroba-mikroba yang punya kesempatan dorman namanya. Ketika dorman, dia membentuk siklus dorman itu, dia lebih cepat daripada pemanasannya. Dorman ini banyak mikroba yang direbus 300 derajat nggak mati. Keren dong. Ketika dorman, yang tidak mencapai titik dorman ya dia mati. Tapi banyak sedikitnya ada yang dorman. Tapi kalau satu saja dari wadah yang dorman itu, satu saja yang dorman, karena dia membelah 20 menit sekali paling lama ya, satu jadi dua, dua jadi 4. Ketika dingin, dalam 24 jam jadi juta loh Pak. Kok ini ada satu botol isinya 4 kali 10, 8 kali 10 jutaan semua. Kok besok ditambah lagi? Terus yang kemarin jutaan itu kemana? Gitu. Masuk akal nggak? Nah, alhasil akhirnya saya pahami mall sesungguhnya bukan yang di botol Pak. Terserah IPB mau terima atau tidak, BSIP mau terima atau tidak, tapi kalau nggak terima, saya yakinkan, saya pastikan seluruh petani nanti punya mikroskop. Yuk iuran 20 ribuan saja. Kalau satu kelompok tani itu isi 50 orang, itu tinggal sedikit lagi itu dapat mikroskop. Ayo amati mikroskop seluruh mikroba yang ada di akar-akar untuk kita. Kenapa? Kasihan alam kita disemprot herbisida, disemprot pestisida, tapi kita ngomong panganan sehat. Ya kan? Nah, hari ini kenapa saya lebih berani? Pak, banyak anak-anak kecil yang sudah gagal ginjal. Anak-anak kecil kena diabetes. Kalau ke dermais, anak-anak kecil kok kena kanker. Pelakunya siapa? Kalau boleh jujur, pelakunya petaninya. Karena ibu-ibu di kota nggak tahu proses budidaya apa yang dimakan anaknya. Mereka berniat maunya apa? Memberikan yang terbaik. Tapi kalau sudah disemprot racun, baik nggak? Tidak. Wes ngoplos beras baik kriminal tuh ini. Hah? Dan ngoplos racun. Wah, sansoyo Mas. Ya, tapi jenengan nggak kriminal Pak, asli jenengan bukan kriminal. Soalnya yo disemprot jenengan makan sendiri, anak istri juga makan. Karena sama-sama makan akhirnya bukan kriminal, gitu nggak? Parah. Itu bunuh diri aja, bunuh diri bareng-bareng gitu aja Pak. Tapi pelan-pelan. Lu parah. Ya toh? Jujur ini kesadaran. Makanya Saka itu selamatkan alam, kembali ke alam itu kesadaran sebenarnya. Yang awalnya selamatkan alam kembali ke Al-Quran. Saya pede Pak, tak kira yang menulis tentang alam geografi itu cuman Quran. Setelah tak baca semua kitab suci lah, kok semua rujukannya sama. Ternyata mulai kitab Hindu sampai Al-Quran, tulisnya musim hujan dan musim kemarau. Nulisnya gunung-gunung yang memancarkan air, sumber-sumber air dan sungai-sungai di bawahnya, tempat-tempat yang subur. Semua menulis air hujan itu menyuburkan, gitu loh. Alhamdulillah di Quran nggak ada gurun, nggak ada musim salju. Dibahasnya siang dan malam yang seimbang, 12 jam malam, 12 jam siang. Di mana? Di Eropa nggak mungkin, ya kan? Ya. Maka di New Zealand apalagi 3 bulan 4 bulan siang fajar terus, nggak ada malamnya. Ada yang 6 bulan nggak ada siangnya, nggak ada sama sekali malam, nggak ada siang, cuma kelihatan koyok fajar terus. Terus kapan sholatnya, ngono toh? Tapi gini, dari situ alhamdulillah saya akhirnya kumpulkan ayat-ayat pertanian yang ada di Al-Quran, ayat-ayat tentang kesuburan yang ada di Al-Quran. Ini alasan kenapa saya berani. Nah, kalau ada ahli mau ketemu, ya saya berani mau yang tak sampaikan Quran kok, gitu tuh. Nah, waktu itu ada jurnal, ada Quran, banyak jurnal, satu Quran yang beda dengan Quran. Saya nggak bisa nyalakan jurnal karena ahli meneliti. Saya tapi akhirnya tidak bisa ngeklaim Quran itu benar.
Meskipun mukodimahnya dzalika kitab la raiba fiih. Itu kan mukodimah awal ya, tidak ada keraguan. Meskipun statementnya sadaqallahul azim. Karena ternyata 100 juta petani kita jari ini wong Islam nggak berbasis Quran. Kalau ada permasalahan larinya teknologi Jerman, bukan buka Quran, beda Pak. Nah dari situ ya sudah tak teliti, nek Quran iki gak iso dibuktikan berarti bohongan. Yang ini coba saya buktikan benar, berarti kan tulis faktanya memang iya, ketika hujan petani banyak gagal panen, yang disalahkan hujannya. Sementara di Quran tertulis kalau hujan turun panennya 2 kali lipat. Kalau nggak ada hujan embun pun memadai. Jangan percaya mana, tulisan atau fakta? Ayo, percaya tulisan apa fakta? Fakta. Quran ngomongnya panen 2 kali lipat, faktanya malah gagal panen. Berarti Quran salah nggak? Ya? Salah. Jangan jadinya percaya fakta. Faktanya itu kena hujan yo gagal panen. Cabe yo pusariu, tomat yo layu, terong layu, gitu dong. Parah aja wis mau panen kena patek, gara-gara hujan, gitu nggak? Terus statementnya Quran panennya 2 kali lipat. Di Injil juga sama, hujan itu berkah dan curahkan dari langit gitu, sebagai kabar gembira menghidupkan negeri yang mati gitu. Nah ini kok kabeh kitab suci ngapusi gitu kan? Serius. Nah, karena tulisan berbeda dengan fakta, logikanya percaya fakta nggak? Fakta. Nah itu saya Pak. Sialnya itu kalau terbukti saya akan sebarkan dan nggak akan jualan. Nah sialnya nggak jualan ini Pak, ternyata sialnya saya nggak jualan, itu janji. Nah kalau jualan kan enak Pak, nggak perlu tak sebarkan dong. Nah kalau hanya saat itu tak coba buktikan, terus gak ada embel-embel tak sebarkan, nggak jualan. Oh, kalau nggak ada itu kaya saya Pak. Nah, saking beda ini kayak ini kan ya mungkin berangkat dari keting ya, kok penak men ini atau gampang men gitu. Jadi pertanian kok itu gampang banget Pak. Tapi faktanya nandur kira segampang menunggu gitu kan. Enak men muni gitu. Nah, ya itulah yang kontroversi. Hingga saya ketemu ahli, waktu itu Profesor Ikhwandi Anas ya, yang dulu mengikuti awal biosaka bareng Prof. Tek. Mas Ansar, saya mau diskusi. Saya itu penelitian, saya itu guru besar di IPB Ilmu Tanah. Saya itu kuliah di Eropa, di Jerman dan berbagai, seliling lah. Dia pernah ke Afrika, pokoknya keliling dunia. Saya itu melakukan kajian organik itu sejak tahun 85-an. Dari berbagai macam gangguan sampai hari ini itu eksis. Sri itu juga diganggu dan segala macamnya. Tapi nggak gini-gini amat Mas Ansar, katanya beliau begitu. Prof, saya juga nggak percaya Prof awalnya. Saya juga butuh waktu 7 tahun lamanya untuk mencoba menganalisa. Saya itu harus keluar dari rumah lama, nggak nyari duit gara-gara membuktikan ini gitu. Nyari duit pun tak habiskan gara-gara membuktikan ini gitu. Masuknya ini gitu. Nek ternyata Quran nggak kebukti kan berarti nggak percaya Tuhan, kebebasan gitu tuh, merdeka gitu tuh, freedom gitu. Ya namanya pikiran anak muda kan bebas tuh Pak ya. Nah, tapi ternyata yang saya temukan apa? Prof, kalau panjenengan begini berarti ayat ini salah. Itu cerita tak bentangkan Qurannya, ayat-ayatnya Prof silakan dibaca. Ini Quran kira-kira salah kok nggak Prof gitu. Nah katanya, kalau ini ya nggak berani nyalahin gitu. Kalau ini nggak berani nyalahin, ya mungkin harap maklum para ahli itu yang pro, yang kontra keras dengan biosaka itu nggak pernah ketemu saya Pak. Akhirnya beliau berprasangka. Kalau mereka mengundang saya siap, tapi saya tidak pernah diajak diskusi. Tapi sayangnya mereka press release, publikasi, propaganda ke petani.
Berarti kan ada kesempatan pas pertemuan beberapa orang peneliti pas azan Pak. Alhamdulillah azan asar, kalau nggak azan zuhur. Mas Ansar berhenti dulu, kita sholat zuhur. Wah ya urung mesti, tak bilang gitu. Saya mesti. Karena Islam dulu atau iman dulu? Harusnya iman dulu baru Islam. Ini Qurannya orang mesti, ini cek ngapusi tak bilang gitu. Asli, saya berani. Kenapa? Yang sing siji wae katanya zalikal kitabul ibabi, iman itu ndak Islam dulu. Nggak mungkin Pancasila itu diucapkan sila ketiga dulu atau kelima dulu gitu nggak? Atau sila pertama langsung sila kelima, nggak mungkin. Jadi ya wis, itu akhirnya podo-podo rasolat enggal-enggalan itu. Nah, maksud saya bukan itu pelajarannya. Ternyata ada sesuatu hal yang sebenarnya terlihat mata, ada solusinya, tapi nggak pernah kita pikirkan itu sebagai solusi. Kenapa bisa? Karena saking gedingnya Pak bisa. Tak kenal maka tak sayang gitu toh. Melihat rumput berapa lama sudah? Rumput subur banget. Saking wis gedingnya Pak, nggak sempat mikir positifnya gitu nggak? Lagi bayangin habis disemprot mau nanam, kalau nggak tanamannya udah tinggi sedikit saja, rumput itu baru kecil banget, sudah mikir bunuhnya nggak? Sepakat? Iya. Padahal jangan-jangan rumput itu hari ini yang memberikan kita oksigen paling banyak. Karena rumput itu mampu berfotosintesis sempurna dari 3 hari saja hidup. Pecah biji 3 hari udah keluar daun pertama, fotosintesis terjadi. Berarti kita sudah disumbang oksigen oleh rumput dari 3 hari umurnya nggak? Terus apa yang kita lakukan? Untung saja Pak, saya menemukan ayat di Al-Quran. Rumput ini makhluk tertua di bumi Pak. Makhluk tertua di bumi. Wes kata Ali nggak percaya nggak apa-apa. Tapi itu ada di surat Al-A'la yang artinya maha tinggi. Maha tinggi kan tinggi banget, tak terjangkau ya. Tapi Allah ya, dengan menyebut Allah yang maha tinggi, Sabbi isma rabbikal a'la, Allah yang menyempurnakan penciptaannya, lalu Allah memperhitungkan kadar-kadarnya untuk semua penghuninya, lalu Allah menciptakan rumput. Pak, surat Al-A'la kok disandingkan dengan rumput tinggi banget, kok di grassroots gitu loh. Ini lah kenapa rumput gitu. Nah ternyata ini ada sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kita itu ingin maju langit yang tinggi, padahal kita tidak bisa merawat bumi yang kita diamanahi di kita itu. Kira-kira seluruh rumput bertasbih enggak? Al-Isra ayat 44, dan tidak ada satupun yang aku ciptakan di langit, di bumi, dan di antara keduanya, bahkan gunung-gunung semuanya bertasbih, gitu? Bahkan air itu bertasbih. Kira-kira rumput tasbih rak? Ingat konon ceritanya Sunan Bonang yang dia tidak sengaja nyabut rumput nangis. Wah, Ali kok nyabut rumput siji nangis gitu tak? Kok cengengan, suket siji ditangisi gitu tak? Hanya karena apa? Tidak sempat meniatkan untuk kebaikan, gitu dong. Nah kita ini pede Pak, semprot herbisida mate meneh iso rasa tukul meneh gitu enggak? Wis rasa ngomong surga dhisik lah wis. Menghentikan, menghalang-halangi beribadah saja dosa besar katanya. Apalagi ini dibunuh, berarti kan menghentikan tasbih. Oh, dengan sengaja lagi, dengan kebencian lagi, gitu enggak? Alhamdulillah biosaka ini Pak, saya berdasarkan Quran, tapi ternyata mudah diterima di Bali. Yang ketika saya mau nyampaikan Quran, nyambutnya Om Swastiastu gitu. Iya serius. Kenapa? Ternyata mereka benar-benar menjunjung tinggi. Nek arep ngarit wae dijak omong sukete gitu enggak? Kita ini sebagai orang Islam ketika mau ngarit dijak omong sukete ora? Harusnya bertasbih kok orang diminta izin dulu. Ya kan? Kamu tak panen dulu nanti hidup lagi gitu ya. Sayangnya tidak.
Karena ketika rumput dianggap hidup, kita nanti jadinya musyrik gitu kan, dangkal banget. Padahal Allah bilang, aku panggil gunung-gunung, pohon-pohonnya, dan pohon-pohon untuk menerima satu amanah ini. Mereka menjawab tidak mampu. Datanglah manusia untuk menerima amanah ini. Datang Pak, nggak dipanggil ya. Sungguh manusia adalah makhluk yang bodoh. Sementara banyak disampaikan Kiai makhluk yang mulia gitu ya. Coba baca Al-Ahzab ayat 72. Nah, manusia makhluk yang bodoh. Wah, kurang ajar gitu. Jadi aneh-aneh Pak. Kenapa bodoh? Percaya karo mikrobani apa sukete? Kan sing subur sukete apa mikrobani? Tanamannya pengen subur, Iya. rumputnya subur. Good. Terus yang menyebabkan subur apa? Mikroba apa tanahnya? Atau nutrisi di dalamnya? Wis iki seneni wong ya wis ben. Wis kesuwen nak soalnya. Soalnya buku-bukannya di situ terus Pak.